Semua ingin Persib kalah, Maung Bandung punya mental juara, mereka menolak untuk mengalah. Nah, begitulah gambaran klub kesayangan kita semua, khususnya Bobotoh Salam Dunia, siapa lagi kalau bukan Persib Bandung, yang mana hampir saja kalah melawan Dewa dan settingan mafia. Yang pada akhirnya mereka berhasil menyamakan kedudukan di menit-menit akhir babak kedua. Saat semua mata berharap Persib tergelincir, saat tekanan datang dari segala arah, saat keputusan kontroversial mulai menggerus keadilan, Maung Bandung justru berdiri lebih tegak. Ini bukan sekedar hasil imbang, ini adalah pernyataan bahwa mental juara tidak bisa dihancurkan oleh kontroversi atau skenario apapun. Pertandingan antara Dewa United versus Persib Bandung bukan cuma soal angka di papan skor. Ini adalah duel syarat tensi, emosi, dan keputusan yang memicu perdebatan besar. Persib Bandung datang dengan misi yang jelas, yaitu menang dan menjaga jarak dari para pesaingnya. Sementara Dewa United bermain tanpa beban, tapi penuh dengan ambisi menjegal. Dan apa yang terjadi? Laga berubah jadi panggung penuh drama dari awal sampai akhir. Hingga ada indikasi permainan sekelompok orang yang tidak menginginkan Persib hat-trick juara. Nah, itu dia menarik kita bahas. Teman-teman Bobotoh, sejak peluit pertama dibunyikan, Maung Bandung langsung menunjukkan karakter tim besar. Penguasaan bola rapi, distribusi cepat, dan pressing yang disiplin. Namun Dewa United bukan tanpa perlawanan. Mereka bermain dengan umpan pendek 1-2, agresif, dan memanfaatkan celah sekecil apapun. Babak pertama berjalan cukup seimbang. Persib beberapa kali mengancam, tapi penyelesaian akhir belum maksimal. Masuk di pertengahan babak pertama, tempo mulai meningkat. Dewa United mulai berani keluar menyerang dan disinilah drama dimulai. Liga Indonesia dari kasta terendah sampai tertinggi penuh dengan drama dan penuh dengan kontroversi. Gol pertama di menit ke-24 yang jadi perdebatan panas di kalangan Bobotoh dan Sport Indonesia lahir dari kaki Alex Martin. Situasinya terlihat seperti biasa, tapi kalau diperhatikan ulang, ini sangat krusial. Messi Doro mengirim umpan dari sisi lapangan, Alex Martin menyambut dan mencetak gol. Tapi pertanyaannya, apakah bola sudah keluar lapangan sebelum umpan dilepaskan? Kalau iya, wah, gol itu jelas tidak sah. Dari beberapa sudut tayangan ulang, terlihat bola sudah 100% melewati garis. Beneran udah keluar tuh bola, jelas sekali tuh. Tanpa harus kita jelaskan panjang lebar, bahkan anakku yang ikut nonton umurnya yang belum cukup 5 tahun udah ngerti loh. Walaupun udah dicek VAR, namun gol itu tetap disahkan. Dan disinilah publik dibuatnya bertanya-tanya, di mana konsistensi pengadil lapangan maupun pengadil di ruang VAR. Praktis setelah itu, tekanan untuk Persib cukup besar. Tim biasa mungkin akan goyah, tim biasa mungkin akan kehilangan fokus. Tapi Persib Bandung tidak. Inilah yang membedakan tim besar dengan tim biasa. Mentalitas, winning mentality. Benar-benar salut kita ini kan dengan mentalnya pemain-pemain Persib. Paten kali lah pokoknya. Persib tidak larut dalam protes. Mereka tetap bermain, tetap menyerang, dan tetap percaya. Dari situlah mereka berhasil menjaga ritme dan tidak membiarkan laga lepas sepenuhnya. Drama belum usai lagi teman-teman. Datang lagi momen kedua yang bahkan lebih panas sampai kita pun menghela napas. Situasi di perebutan bola antara Julio Cesar dan Alex Martin yang mana pemain bernomor punggung 4 itu buat kesalahan. Lalu Alex Martin terlibat dalam duel. Dan di momen krusial itu terlihat ada indikasi handsball.
sentuhan tangan yang seharusnya bisa mengubah arah keputusan. Namun, permainan tetap berjalan dan Noah pun mampu melepaskan umpan manis. Bola jatuh ke kaki Ricky Kambuaya dan gol kedua tercipta untuk Dewa United. Lagi dan lagi kontroversi itu datang kembali. Pertanyaan langsung muncul, kenapa tidak ada pelanggaran? Kalau handsball itu dianggap sah sebagai pelanggaran, maka gol itu seharusnya dianulir. Yang membuat kita heran, apakah wasit VAR nggak lihat itu? Udah jelas-jelas loh handsball. Kita masih ingat laga antara Persebaya versus Persib di GBT. Sama tuh kasusnya. Malah lebih rumit lagi situasi Raymond Tenki. Handsball ketika ia salto, yang mana gol Kakang akhirnya dianulir. Beda pula ya kan keputusan antara Persib membobol dan kebobolan. Astagfirullahaladzim, menghela napas kita semua sambil apa ya, mengelus dada kita kan. Apa skenario mafia ada di balik semua ini? Yang jelasnya masih tanda tanya besar. Tapi tentu teman-teman sudah pahamlah situasi ini ya kan. Tapi di balik dua gol kontroversial ini, kita akui lini belakang Persib tampil cukup buruk. Barba tidak perform, Yul Cesar pun buat kesalahan. Terasa banget tuh kehilangan matrikardi di lini pertahanan Persib. Dua momen, dua keputusan, dan semuanya merugikan Persib Bandung. Nah, teman-teman, kalau kita bicara objektif, ini bukan sekedar soal keberuntungan atau kesialan atau apapun itulah. Ini soal ketelitian wasit baik di lapangan maupun di ruang VAR, konsistensi pengambilan keputusan, dan transparansi dalam momen krusial. Sepak bola modern menuntut keadilan yang lebih presisi, karena satu keputusan bisa mengubah arah kompetisi. Dan di laga ini, Persib menghadapi bukan hanya lawan, tapi melawan banyak pihak. Termasuklah melawan mafia-mafia yang nggak mau mereka kembali juara. Dan begitu juga situasi yang tidak sepenuhnya berpihak. Di 6 laga ke depan, tantangannya lebih besar. Bukan hanya menghadapi lawan, tapi juga menghadapi faktor non-teknis. Namun satu hal yang tidak bisa dibantah, teman-teman, Persib menolak kalah, menolak menyerah. Di saat banyak yang berharap mereka jatuh, Maung Bandung justru menunjukkan satu hal penting, yaitu mental juara. Mereka bertahan, mereka melawan, dan mereka menolak untuk tumbang. Bahkan di tengah kontroversi, dan tetap kokoh di puncak klasemen. Karena pada akhirnya tim besar tidak hanya dinilai dari kemenangan, tapi dari bagaimana mereka bertahan saat dunia terasa tidak adil. Jadi gimana menurut kalian Bobotoh? Apakah keputusan wasit sudah benar? Dan apakah Persib mampu terus menunjukkan mental juara hingga akhir musim? Kasih komentarnya barudak. Hatur nuhun, Persib selosna. Horas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.